Buat yang lagi nyari power supply yang punya arus sampai 10 ampere, tonton video ini sampai habis ya. Kenalin power supply Sugon 3010 PM. Sebuah power supply dengan tegangan maksimal 30 volt dan arus 5 ampere. Dilengkapi dengan tombol output untuk memastikan settinganmu udah cocok buat eksekusi. Ada juga nomor USB yang bisa diatur nilai volt dan ampernya. Ada fitur proteksi kelebihan arus juga ya teman-teman. Ada juga 2 port USB untuk 5 volt dan 2 ampere. Dilengkapi dengan 4 channel memori untuk menyimpan settingan arus dan tegangan yang kamu mau. Kerennya lagi, power supply ini menggunakan pendingin model heatsink untuk memastikan power supplymu gak overheat saat digunakan. Follow akun kita untuk info produk lainnya. Dan bye-bye. Halo Sobat Duren, Afan di sini kembali lagi di channel 994 dalam program Belah Duren. Yang dimana seperti biasa, hari ini kita akan membahas, mengupas secara tuntas produk-produk keren atau barang-barang keren di dunia teknisi. Pada episode kali ini, kita akan membahas produk terbaru lagi nih dari merek Sugon nih, sobat-sobat keren. Ini untuk sobat-sobat yang udah tahu tentang produk-produk Sugon ataupun yang baru mau tahu tentang produk-produk Sugon, hari ini kita bakal bahas produk baru lagi dari Sugon, yaitu power supply 3010 PM. Jadi ini adalah power supply Sugon 3010 PM atau 3010 PM. Power supply 3010 PM ini atau power supply Sugon 3010 PM ini adalah produk inovasi atau bisa kita katakan sebagai penyempurnaan dari seri power supply Sugon sebelumnya, seperti power supply 3005D dan power supply 3005 PM. Nah, memang sekilas terlihat mirip, cuma ada beberapa yang cukup signifikan perbedaannya dari power supply seri sebelumnya seperti 3005D dan 3005 PM. Jadi ini untuk sobat-sobat Duren yang belum tahu power supply apa aja sih yang ada di merek Sugon ini. Jadi merek Sugon ini sebelumnya sudah ada power supply 3005D namanya. Itu untuk seri pertama yang cukup laku di Indonesia. Terus juga ada power supply 3005 PM yang sekitar ya tahun kemarin itu udah masuk pasar Indonesia dan cukup digemari oleh sobat-sobat teknisi ataupun para teknisi di Indonesia maupun di luar negeri atau di dunia ini. Jadi produk Sugon ini sudah terbukti memiliki track record atau history sama atau review ya, kita sebutnya sebagai review oleh para teknisi dunia maupun di Indonesia sebagai power supply yang cukup keren untuk dipakai sehari-hari dan cukup memanjakan sobat-sobat Duren di luar sana yang berprofesi sebagai teknisi. Nah, kalau kemarin sobat-sobat Duren ada ngelis untuk rekomendasi power supply, itu kemarin kita juga ada ngasih, ada power supply RF dari RF4, ada power supply dari Sunshine, ada juga power supply dari Sugon yaitu 3005D dan 3005 PM. Nah, kali ini kayaknya sobat-sobat Duren harus nambahin sih sebenarnya. Nambahin 3010 PM ini atau power supply 3010 PM ini masuk ke dalam list rekomendasi power supply yang harus sobat-sobat teknisi punya nih. Karena memang ada beberapa kelebihan apa ya, mau kita bahas sekarang atau nanti. Jadi kalau yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Pokoknya ini dari masih awal nih, tonton sampai habis biar sobat-sobat Duren tahu, wah ini sih ya perbedaannya, wah ini ya, wah ini inovasi terbarunya ya. Jadi sobat-sobat Duren lebih tahu dan lebih mendapatkan informasi yang komplit. Nah, terus juga sebelum kita nanti nyambung atau lanjut ke spesifikasi kelebihan ataupun kekurangan ya, ataupun tentang apa saja sih yang didapatkan ketika sobat-sobat Duren membeli atau mempunyai power supply Sugon 3010 ini, itu nanti kita bahas setelah ini. Jadi kita bantu dulu nih untuk sobat-sobat Duren yang mungkin sebelumnya
belum nonton video-video kita yang membahas power supply 3005D atau power supply Sugon 3005D dan power supply Sugon 3005 PM. Jadi kita sekedar kasih info untuk sobat-sobat Duren yang mungkin belum nonton ataupun belum tahu produk dari Sugon ini. Nah, jadi untuk sobat-sobat semua nih yang belum nonton atau baru nonton video ini, yang baru tahu juga kalau Sugon itu adalah produk, kalau sebuah nggak mungkin sebuah ya, apa ya? Suatu produk yang menyediakan barang-barang teknisi dengan level kualitasnya yang cukup, bisa kita bilang bukan cukup ya, cukup tingkat atas atau bisa kita bilang sebagai level menengah ke atas dengan harga yang merakyat. Jadi untuk sobat-sobat Duren nih yang udah punya pasti ngerti banget, karena untuk kualitas dia oke banget. Kestabilan mau dari blower, solder ataupun power supply-nya udah keren banget. Terus untuk material yang digunakan juga keren banget. Jadi banyak produk Sugon, bukan hanya di 99 part, mungkin bisa kita katakan di Indonesia maupun di luar negeri, itu kebanyakan produknya zero complaint. Jadi nggak terlalu banyak komplainan ketika barangnya mungkin ada kekurangan atau kerusakan dan lain. Kebanyakan itu zero complaint. Jadi memang kualitas yang diberikan Sugon ini memang nggak main-main. Jadi untuk sobat-sobat Duren yang baru tahu nih merek Sugon, ataupun sobat-sobat Duren yang sebelumnya sudah tahu merek Sugon tapi belum tonton video-video kita sebelumnya, tuh, jangan ragu membeli barang-barang merek Sugon. Entah itu 3005D, power supply 3005D yang kestabilan listriknya oke banget, terus zero complaint juga, ataupun penyempurnaan dari 3005D seperti power supply Sugon 3005 PM. Nah, itu juga zero complaint, kualitas mantap, ada pembaruan yang mungkin cukup berbeda dari seri sebelumnya. Dan sekarang ada yang lebih baru lagi nih. Itu 3010 PM atau power supply 3010 PM. Ini lebih baru lagi, inovasinya lebih keren lagi. Jadi untuk sobat-sobat Duren yang penasaran, mau yang udah tahu ataupun nggak tahu produk-produknya Sugon, pokoknya tonton video ini sampai habis. Jadi sebelum kita masuk nih ke spesifikasi kelebihan kekurangan, ya tentunya karena dia barang yang diciptakan manusia ada kekurangan. Kita mau minta dulu ke sobat-sobat Duren semua, jangan lupa buat di subscribe channel ini. Subscribe dong Om, subscribe dong sobat-sobat teknisi, sobat-sobat Duren. Jangan lupa buat di subscribe biar kita makin semangat juga buat konten dan kasih konten yang berinovasi dan mengedukasi sobat-sobat Duren semua. Terus juga jangan lupa di like, nih di like ya, jangan di dislike, di like aja, tuh di like, di komen, dan di share ke teman-temannya yang belum nonton video-videonya 99 part ataupun belum nonton programnya saya Afan di Belah Duren. Karena mungkin video-video kita bakal membantu sobat-sobat Duren semua mencari rekomendasi atau list-list yang diperlukan untuk mencari barang-barang yang kualitas mantap, harganya merakyat. Jadi jangan lupa, kita lanjut aja langsung ke spesifikasinya. Untuk sobat-sobat Duren, kita lanjut ke spesifikasinya. Apa saja sih spesifikasi dari power supply 3010 PM ini? Apakah sama seperti power supply sebelumnya 3005D ataupun 3005 PM? Penasaran kan? Jadi kita langsung aja bahas tentang spesifikasi power supply 3010 PM. Susah nih ngelupain 3005 PM karena kualitasnya aja udah keren, apalagi 3010. Waduh, pasti kualitasnya lebih keren banget sih. Sebenarnya nggak terlalu beda untuk input voltage-nya dengan seri sebelumnya, itu ada di 220 volt sampai 110 volt. Terus juga untuk frekuensinya juga nggak terlalu beda dari seri sebelumnya, yaitu 3005 PM, yaitu 50 Hz sampai 60 Hz. Sedangkan untuk fuse-nya, nah ini yang sedikit berbeda. Fuse-nya dia menggunakan yang 5 ampere dan yang 10 ampere.
Jadi dia menggunakan yang 5 ampere dan 10 ampere. Dan untuk beratnya pun juga cukup berbeda dengan power supply dari seri sebelumnya 3005D maupun 3005 PM. Karena untuk 3010 ini atau 3010 PM ini dia bobotnya jauh lebih berat karena ada beberapa inovasi. Penasaran? Sabar, nanti kita bahas di kelebihan. Sabar. Itu tadi untuk berat ya. Kalau berat kotornya sih sebenarnya di 7,7 ya. Sama packingannya, gabus dan lain-lainnya itu dari 7 kilo 700 gram berarti. Sedangkan untuk berat dia sendiri, nih yang kosongan seperti ini, hanya unitnya saja, itu ada di 6 kilo 900 gram. Dan untuk lebar dan tinggi maupun panjangnya cukup berbeda sedikit dari seri-seri sebelumnya, yaitu untuk lebarnya ada di 14,5 cm. Lebarnya ya dari sini ke sini itu ada 14,5 cm. Terus juga untuk panjangnya dari depan sampai ke belakang itu ada di 24 cm. Sedangkan untuk tingginya itu ada di berapa ya? 18,5 cm itu untuk tingginya. Jadi mungkin terlihat hampir sama dalam bentuk bobot maupun frekuensi maupun dimensinya mungkin memang hampir sama, tapi sobat-sobat durian pasti sadar bahwa dari depan kita udah bisa lihat ada beberapa part yang berbeda dari seri sebelumnya yaitu 3005 PM. Nah, ini seri terbaru nih. Harga murah udah keren juga. Ini jangan sampai ketinggalan. Jadi langsung aja dimasukin ke list rekomendasinya sobat-sobat durian semua. Terus kita itu untuk spesifikasinya. Sedangkan untuk keoriginalan barangnya, nah barangnya original karena sudah ada tag di belakang seperti barcode yang bisa sobat-sobat durian cek. Jadi bisa cek langsung dan bisa diketahui kalau barangnya original. Mungkin ada beberapa barang di luar sana yang kurang original, jadi sobat-sobat durian butuh tahu atau perlu tahu bahwa di setiap barang-barang Sugon sudah ada barcode-nya, jadi bisa kita cek. Terus apa aja sih bang yang didapetin ketika beli power supply Sugon 3010 ini? Nah ini yang sobat-sobat dapetin ketika nanti membeli ataupun sudah mempunyai unit power supply 3010 PM ini. Sobat-sobat durian cuma akan mendapat satu unit power supply-nya seperti ini, terus satu kabel powernya dan satu buku panduan. Memang cukup sedikit simple, tapi memang dari dulu Sugon menjual power supply-nya tanpa kabel power supply. Nah, dan tanpa kabel grounding karena dia sudah ada sistem groundnya sendiri, jadi nggak mungkin bakal nyentrum. Tuh keren kan? Kita lanjut aja kali ya, langsung ke kelebihannya. Kelebihannya tentu saja dari ampere dan voltnya. Voltnya ini sudah 30 volt, sedangkan ampernya sudah 10 ampere. Karena saya lihat di Indonesia cukup banyak sobat-sobat duren atau teknisi-teknisi di Indonesia yang menggunakan power supply itu di 10 ampere. Malah mungkin ada beberapa pertanyaan yang datang ke 994 menanyakan 30 ampere, 20 ampere, 30 ampere itu pernah ada. Saya nggak tahu tuh itu digunain buat apa ya. Tapi setahu saya 10 ampere sudah cukup buat sobat-sobat durian mengerjakan kasus-kasus dari handphone seperti iPhone, Android maupun tab iPad. Itu udah cukup banget 10 ampere buat kerjaan itu semua. Mungkin sobat-sobat durian juga bisa gunain buat laptop, monitor komputer ya, monitor ataupun apalagi laptop, MacBook, notebook. Jadi 10 ampere itu udah bisa bikin sobat-sobat durian semua mengerjakan atau menyelesaikan kasus-kasus yang cukup sudah sempurna sih, itu maksudnya sudah komplit lah ya. Jadi tinggal beli kabel power supply-nya aja. Nah, itu salah satu kelebihan yang mungkin saya sampaikan ke sobat-sobat durian semua, karena nggak banyak, terus serius ini nggak banyak power supply yang punya 30 volt dan 10 ampere itu nggak banyak.
kita mungkin atau sobat-sobat Duren atau teknisi-teknisi nih yang lagi nonton nih, yang udah jadi suhu-suhunya di Indonesia nih, pasti tahu gak banyak merek yang punya power supply 30 volt 10 ampere. Kalau ada pun pasti model-model lama. Nah sekarang Sugon udah punya power supply 30 volt 10 ampere yang bakal bantu sobat-sobat Duren semua dan memanjakan sobat-sobat Duren semua dalam bekerja. Jadi kayaknya memang patut dikatakan bahwa ini adalah salah satu kelebihan power supply 30 10 PM ini. Terus apa lagi Om? Kelebihannya yang lain. Nah, displaynya sudah 3 digit di belakang koma. Nah, itu juga udah nggak banyak power supply yang udah 3 digit di belakang koma. Biasanya hanya 2 digit di belakang koma. Jadi karena dia 3 digit di belakang koma, sobat-sobat Duren bisa lebih akurat ngitungnya. Atau bisa lebih aturat. sorry. Lebih akurat ketika mau melihat ampere maupun volt, itu lebih akurat pokoknya. Karena dia udah 3 digit di belakang koma. Itu kita masukin ke kelebihan keduanya. Sedangkan ke kelebihan ketiganya, dia sudah ada USB schematic yang bisa di-adjust nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 USB schematic. Jadi pastinya bakal bantu sobat-sobat Duren semua sih. Kalau seandainya ada 5 HP pengen dihidupin dalam satu kali kesempatan, sobat-sobat Duren juga bisa gunain kelima-limanya dan adjust seperlunya. Jadi lebih menghemat sobat-sobat Duren, jadi nggak perlu punya yang namanya USB schematic. Karena USB schematic mungkin bisa kita katakan sekitar satu unitnya itu 150-an ke atas. Yang bagus-bagusnya kayak 200 ke atas. Jadi sobat-sobat Duren udah punya 30 10 PM, nggak perlu punya USB schematic lagi karena sudah ada 6 USB schematic di sini nih. Buat cek ampere. Kita minum dulu. Buat cek ampere, nah. Buat cek volt. Jadi lebih menghemat sobat-sobat Duren semua. Terus apa lagi Bang? Dia juga ada, ini kelebihan yang keberapa tadi? 4 ya. USB fast charging yang sudah 5 volt 2 ampere. Ya, kalau nggak salah 5 volt 2 ampere nih. Yang nggak bisa di-adjust, ada 2 di bawah. Jadi pakai buat ngecas bisa, ngecek volt, ngecek ampere juga bisa. Jadi lebih hemat lagi, nggak perlu beli yang namanya casan. Jadi sobat-sobat Duren bisa gunain buat ngecas juga. Ataupun kalau seandainya ya nggak perlu beli casan kan. Ini lebih percaya ke sini dong, power supply yang tegangannya udah oke, kestabilan listriknya pasti stabil, nggak perlu takut buat overcurrent protection, overcurrent, karena dia udah punya yang namanya overcurrent protection. Jadi nggak usah takut tegangan yang datang ke unitnya nanti berlebihan, karena dia sudah ada sistem OCP. Dan OCP-nya itu, overcurrent protection itu bisa digunakan dengan dua apa namanya kita sebutnya, 2 pemakaian yang berbeda. Nah, yang satu itu continue OCP, yang namanya continue itu jadi setiap sobat-sobat Duren menggunakan power supply ini dia akan terus, OCP-nya akan terus aktif. Jadi jangan takut buat kelebihan daya overcurrent. Terus juga ada once OCP, jadi ada 2 ini ya, pengaplikasian ketika pengen menggunakan OCP-nya. 3 berarti. Bisa dimatikan, bisa digunakan berkelanjutan, jadi bisa aktif terus, bisa digunakan hanya sekali pemakaian. Jadi lagi coba misalnya ngerjain 1 unit, terus pengen pakai OCP tapi daripada berisik pengen sekali aja deh. Nah, itu bisa pakai once OCP namanya tuh di sini. Nih. Ya, apalagi Bang, dia sudah ada sistem output yang bisa di on off. Jadi ketika power supply sudah disetting, digunakan, udah disetting mau digunakan, sobat-sobat Duren nggak usah takut nanti, wah ini ternyata salah, ini berlebihan. Jadi sobat-sobat Duren bisa lebih teliti lagi, karena nanti sobat-sobat Duren perlu menekan atau me-on-kan satu tombol ini.
tombol outputnya. Jadi selama tombol outputnya nggak on, jadi tegangannya tidak bakal ada. Jadi bakal lebih safety, lebih safety dan bikin kita lebih apa jatuhnya ya? Ya lebih berhati-hati. Nah, lebih berhati-hati, lebih aware kita jadinya. Misalnya kita ngelihatnya perasaan masangnya di 2 ampere atau 2 volt. Tahu-taunya kepakainya 20 volt. Nah, itu kan cukup bodoh kalau kita seandainya nggak berhati-hati. Dengan sistem output ini bikin sobat-sobat Duren lebih berhati-hati dan lebih aware ketika mengerjakan satu unit. Jadi ketika sudah disetting, perlu tekan outputnya lagi, pasti sobat-sobat Duren melihat display ini dan mengetahui itu pas atau tidaknya dengan apa yang diperlukan oleh sobat-sobat Duren semua nih. Terus apa lagi bang? Kelebihannya? Nah, kelebihannya ada sistem locknya. Nih di sini ada sistem locknya. Tinggal ditekan, sistem lock bekerja. Jadi misalnya saya sih biasanya pakai di 4 ampere atau berapa volt, atau biasanya pakai di 4 volt, 8 volt, berapa volt lah. Jadi saya nggak suka ditukar-tukar. Nah, itu untuk sobat-sobat Duren semua bisa aktifkan sistem locknya. Jadi mau diputar-putar, mau tombolnya ditekan-tekan, itu nggak bakal ngerubah volt dan ampernya. Terus apa lagi bang? Ini udah kelebihan yang keberapa ya? Cukup banyak kan kelebihannya. Mungkin memang terlihat mirip tadi saya bilang, tapi memang ada perbedaan yang cukup signifikan di power supply 3010 ini. Terus dia juga ada limiter seperti ini, limiter volt. Jadi sobat-sobat Duren bisa pakai yang menggunakan biasanya 5 volt ke bawah atau 8,4 volt ke bawah. Sobat-sobat Duren bisa menggunakan limit voltnya di 8,4 volt. Tapi kalau seandainya sudah ingin menggunakan di atas 8,4 volt, sobat-sobat Duren bisa taruh limit voltnya itu di 30 volt. Nah, jadi lebih aman lagi. Pokoknya barang ini adalah produk keren yang memanjakan teknisi dengan sepenuhnya. Nggak setengah hati nih, tapi sepenuhnya. Terus apa lagi bang? Yang lain itu nih, dari sini nih, kabel power supply yang bisa digunakan di 3010 ini sudah lengkap banget. Kenapa saya bilang lengkap? Karena di power supply 3010 PM ini sobat-sobat Duren bisa menggunakan kabel power supply yang berbentuk USB. Tuh, yang pertama berbentuk USB bisa. Yang berbentuk colokan yang jarum, yang ada betina jantannya itu juga bisa nih ke sini. Tinggal dicolokin aja. Terus kalau seandainya pengen gunain kabel power supply yang kayak capit kepiting gitu, yang begini, yang ditaruh di belakang, itu juga bisa nih. Makanya bentuknya berbeda dengan power supply 3005D. Nih, jadi bisa dicapitin di sini dan ditutup kembali. Sedangkan untuk power supply yang seri kemarin cuma bisa 2 pengaplikasian, bisa lewat USB maupun dicolok. Sedangkan yang 3010 ini bisa dicolok, bisa lewat USB, bisa lewat yang kayak capit kepiting tadi. Nah, lebih lengkap, digunain sesuai dengan kebutuhan sobat-sobat Duren semua. Terus apa lagi bang yang kata abangnya cukup signifikan perbedaannya? Oh ya, ini jangan sampai lupa kita. Ini bisa saya katakan adalah satu-satunya power supply sekarang di Indonesia yang menggunakan sistem heatsink. Sistem heatsink itu apa sih bang? Nah, sebentar. Nih, jadi dia sudah tidak menggunakan kipas ya, sobat-sobat Duren. Dia sudah tidak menggunakan kipas. Jadi sudah ada inovasi baru yang dapat menjaga atau menurunkan panasnya. Heatsink itu adalah suatu mirip plat aluminium yang berfungsi menurunkan panas ataupun menetralkan panas. Nih, kalau sobat-sobat Duren ini nanti kita zoom aja nih. Atau nanti lihat di video sinematiknya. Itu kelihatan kalau di sini ada plat-plat. Nah,
Jadi di sini ada, di kiri ada, kanan ada, bawah pun ada nih. Jadi dia lebih menetralkan panas dan bisa. Nah, dan tadi ada informasi masuk kayak radiator katanya. Tuh. Jadi lebih bisa menetralkan dan menurunkan panas. Jadi nggak perlu lagi menggunakan yang namanya kipas. Jadi lebih efektif daripada sistem kipas nih kalau heatsink ini. Jadi ini udah keren banget. Sistem proteksinya tadi ada, overcurrent-nya juga ada. Terus seandainya ini panas juga sudah pasti nggak panas karena dia sudah menggunakan heatsink. Kalau di seri sebelumnya dia masih menggunakan kipas. Jadi ketika panasnya naik, kipasnya akan otomatis hidup. Sedangkan ini, heatsink ini akan menjaga titik terpanasnya power supply ini sehingga nggak bakal panas banget. Kalau nggak bakal panas banget sih nggak bakal sih. Karena heatsinknya aja udah kiri ada, kanan ada, atas ada, belakang ini, bawah. Udah lengkap banget heatsink, dilengkapi dengan heatsink yang menjaga panasnya, jadi nggak bakal panas. Keren kan ini? Otomatis umur power supply ini sendiri bakal panjang. Untuk sobat-sobat yang penasaran gimana pengaplikasiannya, pemakaiannya, apa fitur-fiturnya gimana bang, ntar make ini gimana, make itu gimana, sobat-sobat Duren gak usah pusing. Sobat-sobat Duren nih tinggal tonton video di atas ini nih, sini ya. Nih, namanya program TNT, tips dan trik. Jadi sobat-sobat Duren bisa menonton video ini karena sahabat saya ini bakal nyampein cara pemakaian, cara penjagaannya juga, dan cara mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di 3010 PM ini atau power supply 3010 PM ini. Tuh, tonton aja video ini. Karena sahabat saya ini bakal ngasih tahu dengan simple dan mudah dipahami. Oke, apalagi ya? Kelebihannya cukup sih segitu, kebanyakan gak sih? Tapi kalau seandainya ada yang tahu kelebihannya dari apa yang saya sampaikan tadi masih kurang, di komen aja, komen. Oke, kita lanjut ke kekurangan, karena banyak banget yang nanya kekurangan, pasti begitu. Banyak banget yang bilang ya namanya barang ciptaan manusia nggak mungkin sempurna om, nggak mungkin apa ya, bisa dikatakan nggak mungkin nggak punya kelemahan. Nah, nih, saya cukup bingung sih untuk kelemahannya. Kalau dikatakan dari materialnya udah material premium. Tuh, yang anti panas, anti listrik udah keren banget. Barangnya juga udah groundingnya ada, jadi nggak perlu pakai kabel ground lagi. Terus, oh ya, kekurangannya yang paling banyak banget yang protes itu ada di kabel power supply. Jadi di saat sobat-sobat Duren mempunyai yang namanya power supply Sugon 3010 PM ini, sobat-sobat Duren pasti nggak bakal dibekali dengan kabel power supply. Jadi dia tanpa kabel power supply. Tapi nih, menurut saya sih nggak masalah dengan fitur-fitur ataupun kelebihan yang begitu banyak tadi saya sampaikan. Buat beli kabel power supply sih nggak masalah sih. Dengan kelebihan yang begitu tanpa kabel power supply sih udah worth it banget. Jadi untuk sobat-sobat Duren semua, menurut saya sih ini nggak apa-apa sih walaupun nggak dapet kabel power supply, karena dia sudah dapat fitur maupun kelebihan yang keren-keren banget. Terus apa lagi om kelebihannya kira-kira, kekurangannya kira-kira? Kekurangannya mungkin lebih berat aja, karena oh ya itu tuh satu tadi lupa saya sampaikan, dia lebih berat karena trafo donatnya itu sudah ada gulungan lagi di dalam trafonya itu. Jadi dia seperti double mungkin triple gulungan di dalam itu, jadi lebih berat lagi. Ditambah lagi karena heatsinknya yang udah ada di mana-mana yang menjaga panasnya, jadi barang ini lebih berat. Tapi tuh nggak masalah, karena heatsink tadi membantu menetralkan panas dan menurunkan panasnya, jadi nggak masalah kalau berat menurut saya. Terus juga kalau seandainya berat karena trafonya yang sudah
build up, build up gitu. Udah di build up juga nggak masalah, karena bakal lebih memberikan kita impact yang positif, karena dia pasti bakal kasih kita kestabilan listrik yang oke banget, nembak shot dan bla 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 lebih oke banget pastinya, karena listrik yang sudah masuk ke trafo yang sudah di build up tadi itu udah keren banget. Kalau dibahas satu-satu di dalamnya ada apa, gimana pembentuk trafo dan lain-lain, saya juga nanti bakal kasih sobat-sobat Duren satu videonya. Tapi nanti ya, tonton dulu video ini sampai kita kasih berapa ya? 1000 penonton? Jangan 1000 lah, 2000 penonton lah, baru kita bikinin tuh. Kita buka satu-satu, kita lihat satu-satu apa aja sih yang ada di dalamnya, sehingga produk ini bisa jadi produk yang keren yang wajib masuk ke list sobat-sobat Duren semua. Itu untuk kekurangannya. Selain itu apa lagi Om? Selain itu untuk material tadi udah ya. Apalagi ya? Berat ya, mungkin dari berat tadi juga, tapi ya wajar berat, dia memberikan fitur-fitur yang keren-keren ya, wajar berat. Kabel power supply ya nggak apa-apa nggak dapat kabel power supply, tapi dapat barang yang kualitasnya udah kualitas high level, tapi harganya masih harga yang merakyat. Jadi untuk kekurangan sih saya rasa cukup segitu aja sih untuk kekurangan. Mungkin kali ini video kita berakhir dengan kesedihan kita atau kekecewaan kita karena kekurangannya cuma 2. Sedih ya, kecewa karena kekurangan cuma 2. Cuma nanti kalau seandainya sobat-sobat Duren di luar sana atau om-om teknisi di luar sana yang tahu tentang kekurangannya maupun kelebihannya yang tidak saya sebutkan, silakan saja Om di komen di bawah. Gak apa-apa, kita nggak marah, malah kita seneng di komen. Biar kita nambah ilmunya lebih serius dan lebih enak karena bareng-bareng. Untuk sobat-sobat Duren semua, sebelum kita akhiri video ini, saya mau disclaimer dulu. Semua ini hanya opini saya yang sudah saya cari, saya buat sedemikian rupa biar sobat-sobat Duren bisa mengerti dan paham tentang apa saja yang perlu disampaikan ketika kita bahas power supply Sugon 3010 PM ini. 30 volt 10 ampere PM ini. Jadi kalau sana ada penyalahan atau salah kata yang saya sampaikan, atau salah penyampaian juga, ataupun salah poin yang saya coba mengerti dan saya sampaikan, itu saya mohon maaf dulu karena kita masih pemula. Jadi kalau ada om-om yang punya saran-saran lebih baik, di komen aja dan di like aja, jangan di dislike, kasihan juga kita. Terus apa lagi ya? Mungkin jangan lupa buat like sih, komen, subscribe sih, terus notifikasinya di onin, dihidupin, biar sobat-sobat Duren selalu dapat notifikasi ketika barang-barang kita atau program-program kita menyampaikan informasi-informasi terkini tentang produk-produk keren di Indonesia maupun di dunia teknisi. Mungkin segitu saja. Saya Afan, mohon pamit. Salam teknisi, ciao.